Metro 2020 di belakang halaman rumah. Aku ingin membakar sebuah buku yang menghilangkan kedua teman karibku di kota Metro. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang dilakukan oleh buku ini sehingga kedua teman karibku menghilang? Maka dari itu akan ku ceritakan pengalaman mengerikan beberapa tahun ke belakang bersama buku biadab ini. Namaku adalah Agam, aku lahir di tahun 2001. Aku adalah anak yang broken home sedari kecil. Orang tuaku bercerai, setelah itu ibuku kecelakaan. Karena ayah malas mengasuhku, akhirnya aku diasuh oleh sang paman. - 2016, awal mula kejadian semuanya. Saat itu aku tengah selesai piket kelas. Aku berniat mengajak kedua temanku, Bahar dan Faden, untuk mampir ke perpus atau toko buku. Ini jadi kan perpusnya? Ya sekali. Yuk. Bahar dan Faden sedikit berbeda denganku. Mereka mempunyai kedua orang tua, sedangkan aku hanya diasuh oleh sang pamanku sendiri. Ketika di toko buku, mereka asik melihat-lihat buku. Namun aku sendiri bingung memilih buku apa karena aku tak suka membaca. Sampai pada akhirnya Bahar dan Faden menemukan sebuah buku sulap dan mereka baca. Esoknya, aku mencari mereka ada di mana. Ternyata mereka sedang menuju toko buku. Mereka lebih sering ke toko buku itu untuk membaca buku sulap yang mereka temukan kemarin. Buku itu pun mereka baca sampai lembar terakhir. Tapi entah bagaimana, ketika lulus sekolah, aku yang memegang buku itu. Kalau tak salah, mereka yang menitipkannya padaku. Satu tahun berlalu, aku sudah kuliah dan memiliki teman baru.
Aku sudah tak mendengar kabar mereka lagi, namun tiba-tiba aku mendapat notif dari Facebook. Ternyata itu adalah Bahar. Bahar mengirimkanku pesan dan ternyata dia mengajak untuk bertemu. Aku putuskan untuk bertemu dengannya di sebuah tempat makan dekat rumah. Gila, Bre, udah lama banget nih gak ketemu kita ya. Gimana kabar lu sekarang? Ya kayak gini adanya. Lu kayak gak tau gua anjir. Udah lama banget ya kita gak ketemu. Terakhir ketemu kayaknya kita SMK ya, SMA ya. Iya cok, gua juga gak pernah dengar kabar lu dari situ. BTW, lu udah pesan makan belum? Ya tadi gampang kalau. Sambil nunggu mending kita ngobrol aja kayak apa ada project apa kayak gitu. Ah oke cok. Oke, jadi gini, gua pengen cerita. Ayo deh coba-coba cerita sama gue sih. Gua tuh dirundung di kampus. Jadi sama anak kelas gua bully-bully gitu. Nah, serius? Kok bisa sih? Tapi ya gimana ya? Gua sama lu pada nih emang dari SMA udah pada kena bully loh. Gimana? Gua udah muak anjing. Ya jangan gitu lah, gila aja ya sampai mau bunuh gitu. Makanya lo nih baik-baik sholat. Lu ini lucu ya. Kayak gini nih gak ada hubungannya sama iman. Iyalah, apalagi coba segala sampai mau bunuh itu kan gak jelas namanya. Bener nggak kata Gua lemah iman. susah panjang ngejelasin lah. Intinya lo harus deket-deket sama yang Tuhan yang bisa di atas sana. Kayak gue pulang aja. Awas ya kalau misalkan lu nyariin gue. Gak usah kaget kalau gue ngilang habis ini. Makan nih sendiri. Lah, ngamuk si tai. Setelah mengobrol dengan Bahar 3 hari yang lalu, aku tak mendengar kabar darinya sedikit pun. Sudah aku beri pesan lewat Facebook pun tak dibalas. Karena aku resah, akhirnya aku memutuskan untuk ke rumahnya. Halo Bu, masih ingat saya nggak? Saya teman anaknya Ibu. Rumah saya di Lembase, nah dulu saya sering main sama anaknya Ibu, sering rumah Ibu sama anaknya, terus dulu anaknya Ibu juga main dengan rumah saya. Anak Ibu bener kan ada di rumah? Saya kan nggak punya anak, Mas. Setelah berdebat dengan ibunya Bahar, ibunya tetap menyangkal bahwa ia tak punya anak seumur hidupnya. Aku tak mengerti, padahal aku masih ingat betul rumah ini, rumah si Bahar. Dan ibu ini adalah ibunya Bahar. Tak pakai lama, aku langsung menuju kampusnya Bahar berkuliah. Aku berharap teman-teman Bahar tahu Bahar pergi kemana. Sebagai teman lama, aku juga mengkhawatirkan Bahar dari kemarin. Permisi. Ada yang kenal sama Bahar nggak?
Serius gak ada yang kenal? Masa gak ada yang kenal? Yang bener. Saya lagi nyariin anaknya soalnya. Oh, yaudah deh kalau gitu. Makasih ya, maaf kalau nggak. Dan ternyata teman-teman Bahar tak mengenal Bahar. Mereka seakan lupa dengan Bahar. Hari berikutnya, aku mendapat notifikasi pesan dan ternyata itu adalah Faden. Ia mengajak ketemu, tentu saja aku bergegas keluar untuk menemuinya. Gimana kabar lu sekarang? Udah lama kita nggak ketemu nih. Gak baik sih, cuma yang gak baik-baik banget. Lihat lah kaki gue. Itu gue lihat kaki ngapa jadi perban kayak lempar. Gue kan diabetes basah semenjak lulus SMA. Itu lo masih bisa jalan kaki kayak gitu? Bisa lah, buktinya gue di sini. Cuman ya gini, udah banyak lukanya. Wah, parah sih itu. Bro, ini ke dokter aja deh mendingan. Daripada kayak gitu kan bahaya. Udah bosen gue ke dokter, gak sembuh-sembuh. Belum lagi ekonomi keluarga gue lagi seret. Sabar ya, Esa. Ya, cepet sembuh lah. Sembuh. Ya nggak kayak gitu lagi kaki. Udah cukup sih kayaknya gue sabar. Mana gue gak kuliah, nganggur gini. Rasanya gue pengen ngilang kayak si Bahar. Nah, lu inget si Bahar? Kok bisa sih cuma lu doang yang inget sama Bahar? Gua tanya sama orang, kayaknya nggak ada yang kenal Bahar. Halo? Ya bu? Iya ya, aku bakal pulang. Siapa yang nelpon? Ibu gua menyuruh balik. Biasalah sakit-sakitan gini. Oh yaudah santai aja, ini gue juga mau sholat nih masjid. Ntar lagi. Oh iya, gua ada sesuatu buat lo. Nih, Ini apaan? udah terima aja. Bukannya nanti ya, kalau lo udah pulang. Yaudah gua balik. Jadi dulu ya. Setelah bertemu Faden, ia tak ada kabar. Aku langsung pergi ke rumahnya dan ternyata ibunya Faden pun tak mengenal Faden. Kejadian Bahar terulang ke Faden saat itu. Semua tak mengenal Faden. Namun aku teringat kertas yang diberikan Faden kemarin. Aku mencoba membuka kertas itu. Pesan Faden, "Halo Gam, gimana kabar lo sekarang? Sehat? Mungkin gua udah mati pas lo baca surat ini. Lo pasti bertanya-tanya kenapa kita ngilang. Karena yang dilakuin Bahar dan gua adalah bunuh diri." Aku langsung berniat mengambil buku sulap itu dari kotak bukuku.
Buku itu aku taruh di meja dan aku berniat mengeceknya halaman demi halaman. Namun aku menemukan sebuah kertas usang tak terurus. Ketika aku buka kertas itu, kertas itu menjelaskan bagaimana cara pergi ke masa lalu. Dari sini benang merahnya mulai terkait. Apakah Bahar dan Faden bunuh diri dengan cara pergi ke masa lalu dan membunuh ayahnya sendiri agar eksistensi mereka hilang di masa depan? Waktu itu aku lagi sibuk-sibuknya kontrol ke psikiater. Pamanku makin sering bertindak kasar kepadaku karena ia sering mabuk ketika pulang kerja. Aku ada pikiran dan niatan seperti Bahar dan Faden untuk bunuh diri karena tekanan stres yang menimpa. Aku ingat sekali, di umurku 3 tahun, aku sering terbangun dan mengintip orang tuaku sedang bercumbu di celah pintu dengan mata kecilku. Apakah aku harus melompati waktu di mana aku belum lahir dan membunuh ayahku? Syarat melompati waktu sangatlah kompleks dan rumit. Maka dari itu aku mencari semuanya di internet. Ketika semuanya sudah siap, langsung saja kerjakan prosedurnya. Dan berbaring tidur di atas lantai. Ketika aku bangun, semuanya berubah. Aku ingat sekali, ini rumah ketika aku masih kecil. Aku berhasil melompati waktu. Dan sebuah pintu terbuka. Aku mengintipnya. Di dalam sana ada ibuku yang terlelap. Ternyata ini belum larut malam. Ayahku pasti sedang lembur sepertinya. Aku mencoba keluar rumah untuk jaga-jaga jika ayahku datang. Ketika aku menengok, ternyata ada ayahku lagi berjalan. Langsung saja aku membunuhnya saat itu.
Waktu itu ayahku belum mati, ia masih sekarat. Alarm HP miliknya berbunyi kala itu. Aku mencoba mengambilnya dan mematikan alarmnya. Di HP itu tertulis tahun 2004. Aku langsung termenung. Aku lahir di tahun 2001. Harusnya di tahun ini aku sudah lahir dan sudah berumur 3 tahun. Tapi tiba-tiba rumahku yang sebelumnya lampunya mati tiba-tiba menyala. Aku bergegas mendekatinya dan ketika aku melihat ke jendela, ada anak kecil yang mengintip dengan mata kecilnya, dan itu adalah aku di umur 3 tahun. Di sana ada sebuah ranjang, ada ibuku yang sedang bercumbu, tapi bukan dengan ayahku, melainkan dengan pamanku. Dari kejadian ini, aku bisa memahami kenapa orang tuaku bercerai. Kenapa ayahku tak mau mengurusku. Kenapa malah paman yang mengurusku. Tak lain dan tak bukan karena aku adalah anak kandung paman. Dua 2020, aku membakar buku biadab itu di belakang rumah. Cukup sudah ku mengetahui masa laluku yang kelam karena buku ini. Dan karena buku ini pula kedua temanku menghilang tak kembali.